Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Pak Komang. Iya, kengken kabare Pak. Mas Tungkare sehat Pak Komang. Iya. Iki lagi sebentar kan Pak Bayu akan melaksanakan pembelajaran nih sebagai bagian dari penilaian PMM semester 2 kan. Nah, ikut yang ingin berbincang-bincang dengan Pak Bayu sebelum artinya belajar bersama murid. Kelas kudu mangin Pak di kelas 5. Di kelas 5 Pak. Ya. Lagi sebentar izin Tian juga ingin melihat proses pembelajaran dari Pak Bayu ya. Nah, sebelumnya kan kelas 5. Untuk materi Pak. Nah, untuk materi saya ambil di sini gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, manipulatif dalam permainan sepak bola. Ulangi berarti ada gerak lokomotor dan lokomotor, manipulatif dan non lokomotor. Oh iya, ini ke. Kemudian dari materi ini ke tujuan pembelajarannya Pak Bayu. Oh, iya. Nanti untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 4 Pak ya. Ada 4 ya, ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai kombinasi gerak dasar, lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menendang bola. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mengenai kombinasi gerak dasar, non lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menghentikan bola. Terus yang ketiga ada kombinasi gerak dasar, lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menggiring bola. Terus yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan secara langsung gerak dasar, kombinasi lokomotor dan non lokomotor manipulatif dalam permainan sepak bola. Ya, berarti itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya berarti ada perbedaan di di gerakannya nih ya. Yang pertama ada menendang bola. Kemudian menghentikan bola. Manipulatifnya ya. Temannya menendang, kita yang menghentikan kan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menggiring bola. Ya, menggiring. Kemudian yang keempat ada mempraktekkan semuanya dikombinasikan seperti itu. Itu yang bisa Tiang tangkap. Kira-kira alokasi waktu yang Pak Bayu butuhkan dengan 4 tujuan pembelajaran itu berapa menit? Nah, untuk alokasi waktunya saya pakai 3 JP. 3 JP ya. Satu kali pertemuan 3 JP. Berarti menurut Pak Bayu bisa tercover semuanya nih? Bisa. Saya karena murid kita juga di kelas 5 kan 9 ya. Nah, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangannya mungkin itu ya. Kalau misalkan dengan jumlah siswa yang banyak misalkan Pak Bayu, kalau jumlah siswanya banyak mungkinan tidak, kalau tergantung jumlah sarana prasarananya. Sarana juga ya. Ya, kalau memang bolanya jumlahnya banyak, maksudnya kita bisa membagi kelompok, jadi setiap kita lakukan ada banyak peserta didik gitu. Kalau jumlah bolanya sedikit kan jelas yang lain mengantri gitu. Nah, bagus sekali tujuan pembelajaran dari Pak Bayu. Kemudian yang juga ingin tanyakan Pak, aspek yang Pak Bayu fokuskan untuk dikembangkan pada siswa kita terkait dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, untuk aspek yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu dari aspek pengetahuan. Artinya peserta didik mengetahui apa itu yang disebut dengan lokomotor, non lokomotor, permainan sepak bola. Dasarnya itu di pengetahuan. Sedangkan yang aspek berikutnya yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Ini yang penting dalam olahraga ya. Ya, itu yang penting. Setelah mereka tahu dan memahami apa itu gerakan lokomotor, non lokomotor, manipulatif, artinya mereka bisa mempraktekkan secara langsung seperti itu. Ya, bagus sekali Pak. Artinya dari tujuan kemudian dari aspek yang dikembangkan sangat jelas ya Pak. Pak sampaikan. Kemudian setelah tujuan dan aspek yang akan dikembangkan, tentunya Pak Bayu kan memiliki strategi atau pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan ketika mengajar kan. Apakah itu metode, model pembelajaran, kira-kira apa sih yang Pak Bayu akan gunakan? Nah, untuk model pembelajaran mungkin yang saya gunakan adalah yang pertama model berdiferensiasi Pak. Oh, berdiferensiasi. Ya, artinya berpusat pada peserta didik, kita hanya sebagai fasilitator. Nah, selain itu ada metode demonstrasi nanti. Mungkin saya memberikan contoh, setelah itu muridnya mendemonstrasikan apa yang diberikan. Seperti itu. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira diferensiasi napi yang Pak Bayu akan fokuskan itu? Kan ada ini
diferensiasi konten itu misalkan berarti Pak Bayu menyediakan sarana atau media lebih dari satu gitu. Ya, Atau kalau sarana prosesnya dinilai berbeda, misalkan kan ada siswa kita menendang bola, ada yang mahir, ada yang tidak. Nah, seperti itu proses misalkan. Dari kalau produk berarti kan ada sesuatu yang dihasilkan dengan berbeda-beda. Nah, seperti itu mungkin untuk berdiferensiasi konten mungkin ya Pak. kontennya karena media yang menyediakan media yang berbeda. Kira-kira media yang akan digunakan apa Nah, untuk saja, yang Pak? pertama, untuk yang di kelas, saya menggunakan media PowerPoint. Ada Dan juga kegiatan di kelasnya? Ada kelas Ya, di kelas dulu oke. sebentar untuk pengetahuannya, nanti prakteknya baru di lapangan. Untuk di kelas menggunakan media PowerPoint dan juga nanti media video pembelajaran ada nanti. Ya, bagus sekali ternyata nih Pak. Iya. Kalau pemikiran saya sih olahraga itu lebih banyak di lapangan ya. Ya, Sekarang Pak Bayu memiliki sebuah terobosan itu adalah menggunakan ruang lingkup kelas nih. Ya. Artinya teorinya di sana kita dapat pengetahuannya mungkin ya pengetahuan di sana. Terus prakteknya di lapangan seperti itu nih. di lapangan nanti mungkin menggunakan media bola. Bola. Karena kita akan mengambil sepak bola. Nah itu kerucut karena memang tidak ada, saya modifikasi pakai botol yang diisi air. Dan itu nanti gawang ada digunakan. Pun kita modifikasi juga dengan memakai pipa paralon seperti itu. Berarti dalam hal ini Pak Bayu sudah memanfaatkan artinya lingkungan belajar artinya. Walaupun sarana misalkan memang seperti kerucut itu dibutuhkan, tidak ada, Pak Bayu mampu memodifikasi hal-hal yang lain. Oke Pak Bayu, bagus sekali agar yang tidak banyak menyita karena sudah jam pelajaran itu kan. Silakan Pak Bayu melaksanakan pembelajarannya. Terima kasih atas observasi Niki. Nanti setelah pembelajaran kita bincang-bincang lagi Ya. sedikit ya Pak Bayu ya. Oke, silakan Pak Bayu. Ya. Ya. Berdiri, akan jadi ngawe. Om Swastiastu. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena kalau kalian tidak sehat, artinya kalian tidak bisa mengikuti pelajaran. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Karena apapun kegiatan yang kita lakukan, supaya berjalan dengan lancar, diiringi dengan berdoa. Untuk itu silakan ketua kelasnya pimpin satu orang untuk berdoa. Silakan duduk kembali ya. Setahuan, izin, nama masuk ya. Nah, izin ya. Bima Saputra, Hendrawan, Ade, Lamong Anti, Ade ya. Septiawan, Agus Indrawan, ya. Artawan, Ade ya. Ada Dewi Antari, Ade ya. Putu Rizka Natasha, ya. Berarti dari 9 orang teman kalian 3 orang yang tidak masuk ya. Tapi itu tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Ya. Nah, sebelum mulai mari kita ice breaking dulu sebentar untuk meningkatkan semangat kalian untuk belajar. Silakan berdiri. Yang lalu Pak Bayu. Aku tidak bisa. Ingin muridnya kalah ya. Gue menjadi ragu dengan siapa ya? Gue masuk nih tuh nyantuk. Nah ya, sekarang kita melakukan ice breaking sebentar untuk meningkatkan motivasi dan semangat kalian untuk belajar pada hari ini ya. Meskipun temannya ada yang tidak masuk, jadi semangat kalian tetap ya. Olahraga adalah pelajaran yang paling menyenangkan. Saya olahraga yang lain juga menyenangkan, tapi olahraga biasanya paling menyenangkan dari tunggu ya. Duduk, tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Mandiri, gotong royong,
kelompok semangat. Semangat. Baiklah, silakan kembali ya. Nah, hari ini kita kembali belajar PJOK. Anak-anak masih minggu depan, minggu lalu masih ingat pelajaran apa yang kita berikan? Masih tentang apa? Hah? Apa? Tentang bangsa. Ya, bagus ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar. Di depan sudah ada. Kita materi yang Bapak ajarkan sekarang adalah tentang kombinasi gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak. Kalian sudah tahu tentang apa yang sudah lokomotor, sudah paham itu? Sudah? Nah, seperti ya. Semuanya menjelaskan kegiatan apa kalian sadari, kalian sedang melakukan gerakan apa itu? Hah? Ya, kalian sedang melakukan gerakan lokomotor. Kenapa disebut gerakan lokomotor? Hah? Karena kalian menggunakan tempat dari tempat ke situ. Setelah kalian ke sana, akan menyampaikan suatu pelajaran yang diberikan oleh belajar kayak. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran ya. Di sana dengan berdiskusi peserta didik dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif. Lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menendang bola. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kombinasi dengan mengamati peserta didik dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam gerakan menghentikan bola atau disebut dengan kontrol bola. Yang ketiga ada dengan mengamati siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif dalam gerakan menggiring bola atau disebut dengan di sana gerakan lokomotor utama lokomotor dalam menggiring. Menggiring bola itu nomor 3. Nah, selanjutnya kalian mampu mempraktekkan ya sebelum setelah mengetahui materinya menjelaskan apa itu lokomotor, kalian mampu mempraktekkan secara langsung nanti di lapangan apa itu lokomotor dan manipulatif ya. Itu merupakan adalah salah satu permainan bola. Merupakan permainan bola. Bagian-bagian selain sepak bola apa saja? Ada lagi? Sama ya. Itu ya, bagus ya. Tangan kalian semua ya. Kita mulai ya. Kita permainan bola bola. Bagus, tepuk tangan buat kawan ya. Ada untuk kalian teliti melihat badan sana ya. Dan kalau lokomotor gerak dasar berpindah tempat. Contohnya adalah apa? Dia tahu contohnya? Menggiring bola. Menang. Bukan, gerak dasar lokomotor. Tidak di sepak bola, tapi gerak dasar lokomotor contohnya. Berlari betul. Berjalan betul. Berpindah tempat, memang itu berpindah tempat. Ya, melompat. Nah, tepuk tangan buat Lama Mandi. Terus ada yang namanya gerak non lokomotor. Bola. Duduk. Apalagi? Berdiri. Menekuk. Meluruskan. Jongkok. Berdiri. Nah, itu merupakan gerak non lokomotor karena gerakannya di tempat, tidak berpindah tempat. Nah, selanjutnya ada yang disebut gerak manipulatif. Ada yang tahu apa gerak manipulatif? Memainkan alat. Ya, memainkan alat atau memainkan benda. Ya, contohnya? Memainkan bola.
Ya, mainkan bola. Apa lagi? Melempar bola. Melempar bola terus. Nendang bola. Itu ya, menendang bola, melempar bola, menangkap bola, menundul bola. Itu ya, passing bola itu merupakan gerak manipulatif karena ada alat yang digunakan untuk bermain. Ya, bisa melempar batu, melempar apapun bisa ya. Itu termasuk manipulatif ya. Akan bagikan nanti kalian akan penjelasan yang saya berikan. Menyelesaikan 11 lesson ini baru kita lawan gambarnya. Nanti cara menjawab ada lihat gambar, sesuaikan antara gambar dengan gerakannya seperti apa. Ya. Misalnya nomor 1 nih, ya. Ini gerakan berlari sambil menggiring bola. Itu sebenarnya apa? Jadi jawabannya di sini ada. Gerakan di sini. Bisa? Bisa. Tapi sebelum jangan lupa dikerjakan. Silakan mendengar videonya ya. Nah, itu sebenarnya berjalan. Ya, berlari. Berjalan. Hah? Ini masuk ke nomor berapa? Nomor berapa? Hah? Nomor berapa? Nomor berapa? Awalnya. Ya. Oh, ini sama. Ya. Nomor dan lari sampai cepat saja mengirim bola. Nomor 1 wartawan itu merupakan gerak berlari sambil menggiring bola. Gerakan nomor 2 ke kanan. Ya, disebut dengan lokomotor karena itu adalah gerakan menghentikan bola yang tidak berpindah ke tempat. Bagus ya. Terus selanjutnya nomor 3 ya, lokomotor karena lari menggiring bola. Betul ya. Terus nomor 4 kenapa disebut manipulatif? Nomor 4 memainkan alat, menentang bola dia berarti memainkan alat ya. Terus nomor 5 manipulatif karena menangkap bola. Terus yang terakhir lokomotor, artinya dia menghindari lawan, membawa bola, menggocek bola. Itu kan disebut dengan lokomotor. Ya, tepuk tangan buat lawan dulu. Ya, yang kedua, ini nomor 2 sudah selesai nih. Belum? Nah, apa gerakannya itu? Mengiring bola. Yang kedua? Lokomotor. Ya, menahan bola. Terus yang ketiga? Lokomotor karena gerakannya apa tuh? Mengiring bola sambil siksa. Yang keempat? Nah, itu menendang bola. Lima? Manipulatif.
Ya. Nah, ini yang mulai. Satu, dua, mulai. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Nah, sekarang sudah selesai di kelas. Sekarang kita apa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dah, belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sudah. Boleh digeser sedikit, sini panas sekali. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
berjalan, bedakan berjalan dengan berlari ya. Kalau berjalan, satu kaki selalu kenapa dengan tanah. Kalau berlari, ada saat-saat di mana kaki melayang. Ya. Ulang lagi, Dek. Nah, siap. Nah, jangan berlari. Kawan, berjalan. Pelan-pelan. Hanya gerakannya seperti itu. Coba pelan berjalan. Berlari akan. Ini seperti ini. Gerakan di kanan ini. Ya, ini kan makan ya. Tapi gerakannya benar. Ya. Iya. Ambil awalan, ayunan, kakinya, dorong. Yang maju lagi. Nào, lương, lương, lương. Lương, lương. Warna, warna, warna. Kalau lewat, tahan dia. Bukan dia akan menghentikan bola, bukan bolanya.
Kalau saya tahun. Ya. Ini kali. Aku udah malu nih. Ya. Wih, kalah anak tu sih. Wih, bawah ni. Ya. Ya. Nah udah hari ini pelajarannya sudah Bapak sudah selesai karena sudah jam ya. Masih belum bubar. Kalian pendinginan dulu ya. Pendinginan dengan temannya silakan. Buat pendinginan. Nah, silakan berpegangan dengan temannya satu sama lain. Ya. Pegangan ini berpasangan. Ya. Pasang tangannya. Pegangan seperti ini ya. Ya, kenapa kok olahraga? Apa
Seperti itu. Ini pertama silakan baris kembali. Enggak. Siap tepat ya. Nah, hari ini pelajarannya sudah selesai. Saya sudah mendapatkan materi yang Bapak jelaskan dari kelas sampai di lapangan. Dari sana, bagaimana perasaan kalian? Meskipun hanya teknik kasar ya, ini untuk bermainnya nanti bisa dimainkan di rumah untuk bermainnya ya. Nah, sekarang ada yang tanya kan? Ada. Nah, ini pelajarannya kalian bisa lagi pelajari di rumah ya. Sudah selesai sampai pelajari sini, nanti habis ini kalian lupa lagi ya. Karena pelajaran ini akan berlanjut, nanti ada yang namanya ulangan tengah semester ya. Jadi pasti materi ini akan berubah ya, semester 1 ya. Pelajari lagi ini, kalau ada tugas yang dikerjakan terus Bang mau saya ini. Mau saya ini. tidak ada. Kalau tidak ada silakan tutup berdoa. Mulai. Bola. Aduh. Selesai. Ya, balik kanan bubar, jalan. Tujuh dan kaki berpisah. Silakan taruh bolanya taruh. Oke Pak Bayu. Yang sudah lihat tadi seru. Kalau olahraga tiang mantan paling seru olahraga. Ya, Kan seperti ini. dari kecil dari SD seru olahraga, apalagi zaman Pak Bayu zaman tiang olahraga kan main casting Pasti, itu nah, paling itu, seru. Pengganten cara mangkin sudah olahraga kan puas ya. Puas, Nagih ya puas bola. lagi bola lagi Iya. main ya. Lagi main. Punyan kan sebenarnya dasar-dasarnya kan Bang. Ya, memang Tapi dasarnya. muridnya minta dia ingin langsung bermain. Nah, itulah murid kita kan. Nah, tiang aku nang kan perasaan. Nah, perasaan Pak Bayu kengken ki sud mengajar artinya wenten tiang, wenten artinya terstruktur seperti ini ke kan. Kalau perasaan dia merasa sangat senang Pak. Kenapa saya jadinya termotivasi kan, dan artinya bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan alur gitu. Nah, biasanya kan kalau pembelajaran paling napi kita kan biasanya kan seperti itu. Kalau untuk perasaan ya merasa senang. Terus untuk kalau grogi pasti ada Pak. Ya. Apalagi kita biasanya belajar mengajar itu tanpa diawasi, hanya berhadapan dengan murid saja kan beda rasanya, apalagi ada yang mengawasi seperti ini. Nah, niko pun artinya Wiki dan Jetiang artinya sebagai artinya mencari benar salah dan Ya. artinya nanti kan kita ada rekaman videonya, nanti Pak Bayu silakan motivasi dirinya kembali kan, dan Ya. artinya apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki kan, dan dalam hal ini pasti ada yang Ada. Pak Bayu akan perbaiki kan, dan Yes. nah sebelum artinya kita melaksanakan perbaikan, kira-kira apa yang perlu Pak Bayu tingkatkan dalam hal ini? Nah, kalau menurut saya sih yang tadi saat yang melaksanakan pembelajaran di awal mungkin kesempatan kelas saya lupa itu menyampaikan. Ya, kesepakatan kelas. Ya. Padahal di benak sebelum pelaksanaan sudah terencana itu akan disampaikan, tapi setelah pelaksanaan tiba-tiba Manusiawi ya Pak Bayu, ya, manusiawi. itu mungkin ya Lupa lupa karena itu. yang pun dalam usia kita niki sebenarnya pikun dereng Ikut Karena dereng mungkin gitu. napi Ya, tapi penyebabnya niku karena mungkin ada faktor tegang, mungkin Ya, kan ada mungkin. perasaan di mana Mungkin. gitu. gitu. Tapi secara artinya langkah-langkah dalam RPP sudah Pak Bayu lakukan dengan Ya. sangat baik. Mungkin yang perlu ditingkatkan dari Pak Bayu mungkin itu kata Ya. Pak Bayu yang Pak Bayu sampaikan Mungkin dari tadi, penilaian mungkin Pak. hanya Karena menyampaikan kesepakatan kelas kesepakatan kelas yang nah belum. itu yang pertama wenten malih Pak.
Nike di penilaian biasanya kan langsung melaksanakan penilaian Hmm. keterampilan Nike harusnya. Untuk di pengetahuan sudah yang laksanakan, sedangkan di keterampilan harusnya tadi langsung melaksanakan Oh penilaian. iya, formatif Iya, nih. iya, formatifnya. Formatifnya artinya Pak Bayu ingin melaksanakan penilaian prosesnya Nah, berarti nggih. prosesnya ya itu dah. Artinya tadi kan satu-satu siswanya Ya. menggiring bola, Ya. stop, Oh, atau iya. manipulatifnya kan. Hmm. Oh, seperti ini. Iya, Artinya mungkin nanti ya. di kesempatan berikutnya. Berarti mungkin. itu yang Pak Bayu ingin Ya. pikirkan. Ada lagi Pak? Kesepakatan Hah? kelas. Yang kelas ya. Atau begini, kita kan fokus untuk penilaian kinerja PMN kita kan keteraturan suasana Kelas. kelas. Nggih. Mana menurut Pak Bayu bagaimana kira-kira suasana kelas hari ini? Kalau siswanya sih kalau menurut saya sudah aktif. Sudah Nah, aktif. aktif sekali. Hmm. Malahan kalau di lapangan Ya. jauh lebih aktif ketimbang di kelas seperti Nike. Kalau untuk ini suasana kelasnya sih sudah sudah ya. kondusif, sudah Pak. Kan fokusnya di kondisi suasana Ya, kelasnya. kondisi suasana kelas. Suasana kelas. Tapi namanya rencana ke depan untuk perbaikan Niki. Mungkin mencari literatur mungkin Pak. Ya, literatur lagi. Kan nih. ada mungkin di berbagi praktik baik seperti Berbagi itu kan nanti praktik bisa baik. dilihat Nih. bagaimana proses yang lebih baik daripada proses yang dia lakukan itu Ya. kan mungkin ada kekurangan, mungkin bisa mencontoh dari sana gitu. Ya, intinya Atau berkolaborasi dengan Ya, teman-teman nanti di komunitas kombolnya, belajar nih. komunitas belajarnya Oke. ya. Sebenarnya pembelajaran olahraga adalah kita dapat poin plusnya ya Pak. Ya, Perasaan murid sebelum kita ngajar pun dia sudah senang. Oh, Senang. sekarang olahraga dengan yang pun Pak Bayu pun waktu Iya. kecil pasti olahraga guru ini termasuk ini mana olahraga kan enten. iya. Nah itu. Terus yang tadi serunya lagi atau nilai plusnya lagi tadi kan pembelajaran olahraga itu bisa dikombinasikan dengan teori ya. Teori, ya. Pelajaran di kelas praktek ada karena Ya. pelajaran-pelajaran yang lain kan belum tentu ada seperti Nike. Ya. Karena Nike lah nilai lebihnya dari olahraga. Terus untuk rencana kapan kira-kira Pak? Artinya pelajaran yang sama akan Bapak terapkan lagi seperti Nike atau bagaimana? Ya, mungkin pelajaran ini akan saya terapkan di kelas-kelas yang lain. Oh seperti Nike akan diterapkan yang lain rencananya. Berarti dengan apa namanya tadi kesepakatan kelasnya Ya, mungkin dengan kesepakatan kelasnya. apa namanya evaluasinya Evaluasinya. lebih dipertajam lagi seperti Nike nggih. Ya. Ini Pak Bayu karena Nike sudah Pak Bayu laksanakan dengan baik. Nah, tapi pun artinya perbaikan-perbaikan yang Pak Bayu akan rencanakan ke depan, silakan Pak Bayu laksanakan. Nanti setelah ini kita akan menuju apa rencana perbaikan Pak Bayu tersebut. Nanti Pak Bayu silahkan tuliskan di tindak lanjut nih, rencana tindak lanjut. Nanti setelah itu Pak Bayu akan kembali Ya, siap. dalam proses pelajaran kita. Oke, Nggih. Pak Bayu sukses semua. Nggih. Ngiring istirahat rumah. Ngiring. Ini.